Iskandar Mustafa. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, tolong dibuka bukunya pada halaman 18 atau Al-Qur'annya. Buka Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Bapak akan membaca terlebih dahulu dan kalian mendengarkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baiklah, artinya silakan dibaca oleh Mas Elias. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Baiklah, itu salah satu ya perintah dari materi pada kali ini, berdoa dan berzikir. Temanya adalah berdoa dan berzikir setelah sholat. Pada pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas tentang sholat fardu dan sholat berjamaah. Sekarang kita membahas adalah berdoa dan berzikir. Dari maknanya dulu. Berzikir itu secara bahasanya itu yaitu mengingat. Sedangkan berdoa itu secara bahasanya itu memohon atau meminta. Ini zikir, ini adalah doa. Sedangkan secara istilahnya dengan di bawah itu, secara istilah itu berzikir itu bisa diartikan suatu kegiatan ibadah ya, yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berdoa itu hampir sama, yaitu suatu kegiatan ibadah yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuannya itu adalah untuk memohon sesuatu. Jadi bisa dibedakan ya, ini hampir sama untuk berzikir dan berdoa. Di dalam sholat ini kita juga berzikir dan berdoa. Tapi kalau ditanya apa perbedaannya, itu perbedaannya itu pada tujuannya. Berzikir itu bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berdoa itu bertujuan untuk memohon sesuatu. Gimana, sudah paham? Ya. Alhamdulillah. Kita ada yang bisa memberi contoh zikir itu gimana? Mas Imam, contoh dari kita berzikir. Contohnya, Iya. Saat apa kita berzikir? setelah sholat. Ya betul. Sedangkan maksudnya doa. Contoh ketika kita melakukan doa itu ketika kita Setelah sholat bisa, mau belajar bisa. itu tujuannya apa Mas? Kalau mau belajar, memohon untuk apa? Kalau berdoa? Memohon sesuatu. Ya, bila setelah itu berdoa apa? Kan Berkah, lancar, itu ya. kebaikan. Jadi kita bisa mengerti ya itu tentang makna zikir dan makna doa. Itu dalam pengertiannya. Yang kedua adalah dalilnya, dasar hukum. Yang pertama tadi sudah dibacakan bersama-sama yaitu Quran
surah Al-Baqarah 186. Yang kedua adalah Quran surah sama-sama Al-Baqarah ayat 152. Juga terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 41. Saya bacakan saja. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskurli wa la takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Ingatlah kamu kepadaku itu berzikir, makna cara bahasa. Niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari aku. Sedangkan Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah dasar hukum dari berzikir dan berdoa. Ada yang mau ditanyakan dari sampai sini? Belum, Pak. Baiklah ya, kita lanjut ke bacaan zikir dan berdoa. Ini bacaannya setelah sholat ya, bisa dibuka ya dari masalahnya. Untuk bacaan zikir dan doa itu setiap orang beda-beda ya, tapi ini kita mengacu kepada bukunya saja. Baiklah, mari kita berzikir dan berdoa setelah sholat bersama-sama ya. Monggo baca ini dimulai dari Astaghfirullahaladzim ini yang panjang aja, hanya satu kali. Terus lanjut ke doa, membaca tasbih, tahmid dan tahlil itu cukup satu kali saja kita ya, untuk mempersingkat waktu. Yuk, sama dimulai. Astaghfirullahaladzim. Mas Ilyas itu ketika setelah sholat berdoa apa ya? Bisa ya kursi. Terus seperti ini Pak. Ya terus ada doa lainnya kan? Doa sendiri itu ada apa Mas Ilyas? Doa kesenangan hati. Baik, saya berpesan ya, jangan lupa ketika setelah sholat itu yang pertama itu doa untuk kedua orang tua ya. Sudah kan? Gimana Mas Rom doanya untuk kedua orang tua? Doa untuk kedua orang tua. Ya Mas. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya benar. Amin. Yang artinya itu, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah atau kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Amin. Yang kedua, ini doa ini terserah kalian, setiap orang itu punya doa-doa yang berbeda, tapi doa mensyukuri nikmat yang kedua ini saya sarankan untuk membacanya ya. Doa mensyukuri nikmat yaitu Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dan yang terakhir jangan lupa ini doa yang penting ini. Doa kebaikan
kebaikan dunia dan akhirat. Coba Pak Ilyas, tahu kan kebaikan dunia dan akhirat? Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah. Ya. Itu ya tentang bacaan zikir dan doa. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Oke. Baiklah. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Mas Ilyas dan Mas Damang satu kelompok. Tugasnya adalah tugas yang ini adalah hikmah atau manfaat dari berdoa dan berzikir. Bapak beri waktu berapa menit kalian. Silakan berdiskusi Mas Damang dan Mas Ilyas. Ada masalah Pak diskusinya? Oh, lancar, Pak. Sudah selesai? Baiklah ya. Karena diskusi sudah selesai, monggo Mas Ilyas dan Mas Damang diskusi saja untuk mempresentasikan diskusinya, hikmahnya. Bapak saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kami, hikmah dari melaksanakan berdoa dan berzikir ya Pak. Ya. Yang pertama itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lanjut. Yang kedua, hati dan pikiran itu menjadi tenang, Pak. Yang ketiga, bisa menambah rasa percaya diri, jadi lebih pede gitu, Pak. Oh iya. Terus yang keempat, menyingkirkan segala ketakutan dan kontrol emosi. Dan yang terakhir, hikmahnya itu diampuni segala dosa-dosa kita. Ya, sangat benar ya diskusi kali ini yaitu tentang hikmah dan melaksanakan berdoa dan berzikir. Itu yang disampaikan oleh Mas Damang, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan kita berzikir dan berdoa. Kan sudah itu ya dari maknanya berzikir itu mengingat kepada Allah. Dengan mengingat dan memohon sesuatu hanya kepada Allah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yang disampaikan oleh Mas Damang tadi, hati dan pikiran menjadi tenang. Karena kita selalu berzikir dan berdoa, hati kita menjadi tenang, tidak was-was, tidak mudah emosi. Itu yang disampaikan Mas Damang tadi juga diampuni dosa dan itu yaitu kontrol emosi yang harus kita kaji dengan berzikir, terutama adalah istighfar, astagfirullahaladzim. Itu setiap hari kalian jangan lupa untuk beristighfar ya dan berzikir agar kalian dapat mengontrol emosi kalian dan agar diampuni dosa-dosa kalian. Baiklah, itu ya materi untuk pertemuan kali ini tentang berzikir dan berdoa. Ada pertanyaan kah sebelum saya akhiri? Sudah, Pak. Baiklah, saya akan memberi tugas kepada kalian. Tulis cukup 3 doa saja yang kalian berdoa setelah cukup 3 ditulis pada kertas 1 lembar dan dikumpulkan di meja saya. Saya waktu beri 5 hari saja. Berma 3 doa kan? Doa orang kan itu sudah 1. Baiklah ya adik-adik sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupakan tentang berdoa dan berzikir dan lakukanlah pada setiap hari kalian, setiap sholat berdoalah, terutama adalah doakanlah kepada kedua orang tua tadi, doa kepada kedua orang tua. Yang kedua doa mensyukuri nikmat ya. Yang ketiga itu doa kebaikan dunia dan akhirat. Itu salah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berhidayah. Wassalam.